Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, para pengurus besar Nahdlatul Ulama, para nahdiyin dan nahdiyat, al-mujahidin dan al-mujahidat, rahimakumullahu jami'an. Sudah setahun setengah bahkan lebih kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan virus yang bernama COVID-19. Kita sama-sama tidak ada yang tahu kapan virus ini akan diangkat oleh penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bagi penciptanya mencabut corona ini sangat gampang sekali. Inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah sekali hal itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tetap harus melakukan daya dan upaya. Selama ini yang kita lakukan adalah dua. Satu sama lain sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Satu sama lain tidak boleh dipisahkan. Yang pertama adalah tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melakukan ikhtiar, upaya dan usaha. Tawakal saja tanpa ikhtiar itu tak benar. Ikhtiar saja tanpa tawakal juga tidak benar. Karena ajaran Islam bukan hanya tawakal, bukan hanya ikhtiar, akan tetapi tawakal dan ikhtiar secara bersama-sama. Pertama-tama kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad bahwa tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala adalah sebagai penolong kita semua. Oleh karena itu marilah kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai kaum mukminin dan muslimat. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, bahwa maut itu pada saatnya akan bertemu juga dengan kamu. Lari kemana saja daripada maut, pasti pada saat yang tepat kamu akan bertemu dengan maut itu. Karena pada dasarnya sebagian besar dari umat manusia ini adalah takut mati. Pada umumnya manusia takut mati. Memang ada sebagian orang yang ingin segera mati. Orang yang ingin segera mati itu ada dua. Yang pertama adalah mereka yang putus asa, yang stres sehingga ingin segera mati, bahkan ada yang bunuh diri. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ingin segera bertemu dengan Tuhannya. Mereka-mereka yang rindu dengan Tuhannya. Salah satu contohnya adalah Siti Rabi'ah Adawiyah sebagai wali perempuan. Dia mengatakan, la wajadtul mauta yuba'u lastaraituhu sawqan ila liqa'illahi ta'ala. Andai kata ada maut dibeli di pasar, pasti aku akan menjual. Andai kata ada maut dijual di pasar, pasti aku akan menjadi pembelinya. Karena aku sudah rindu, kangen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya manusia adalah takut mati. Oleh karena itu manusia banyak yang lari dari kematian. Akan tetapi bagaimanapun mereka lari, pasti pada saatnya akan bertemu dengan maut.
Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, pasti akan terkejar oleh maut, walaupun kamu berada di benteng yang sangat kuat. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa kita harus berpasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi yang lain kita tetap melakukan ikhtiar, daya dan upaya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah." Janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya janganlah kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu binasa. Demikian pula janganlah kamu sampai meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kamu binasa. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita binasa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Firra minal majnuni, firaraka minal asad." Hendaklah kamu lari dari orang yang sedang punya penyakit lepra, sebagaimana kamu lari daripada asad singa. Artinya karena penyakit itu menular. Akan tetapi ada perbedaan antara lepra dan corona. Lepra itu kasat mata, bisa dilihat nyata. Oleh karena itu menghindarinya gampang, tidak sulit. Beda dengan corona yang tidak tampak. Kita sama-sama tidak tahu siapa di antara kita yang benar-benar sehat dan siapa di antara kita yang sesungguhnya sudah positif corona, sama-sama tidak tahu. Oleh karena itu kaidahnya bisa dibalik. Kalau kaidah asalnya mengatakan pada dasarnya manusia itu sehat, kecuali yang sudah nyata-nyata sakit. Sekarang bisa dibalik, pada dasarnya manusia itu sakit, kecuali mereka yang sudah dinyatakan sebagai negatif corona. Oleh karena itu dasarnya adalah suudzon, tidak apa-apa dalam konteks ini. Artinya kita sama-sama satu sama lain sama-sama berburuk sangka, jangan-jangan orang ini adalah corona. Tidak ada persoalan. Recording in progress. Para hadirin sekalian, salah satu upaya Continue. yang harus dilakukan adalah menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah menjadi kesepakatan di antara ulil amri. Yang saya maksud dengan ulil amri dalam konteks ini adalah 3 kelompok. Ulil amri dalam persoalan politik kenegaraan adalah pemerintah, umara. Ulil amri dalam soal ilmu-ilmu syariat adalah ulama, khususnya fuqaha. Sedangkan ulul amri di bidang kesehatan itu adalah kubara, pakar-pakar sains, pakar-pakar kesehatan, para dokter dan seterusnya. Di negara ini 3 kelompok itu sudah sinergi. Akhirnya membuat keputusan bersama bahwa kita semua wajib menaati protokol kesehatan. Meskipun sesungguhnya tanpa ada keputusan ulil amri, kita sesungguhnya wajib hukumnya menaati protokol kesehatan. Karena dengan menaati protokol kesehatan kita bisa menjaga diri agar supaya tidak tertular. Demikian pula bisa menjaga orang lain, jangan-jangan kita yang sedang mengidap penyakit. Para hadirin sekalian, ada kaidah mengatakan ma'amara bihil imamu in kana wajiban ta'akkada wujubuhu. Sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah, kalau aturan itu dari sananya, dari hukum syariatnya memang sudah wajib, kalau kemudian diwajibkan oleh negara maka tambah wajib. Wa in kana manduban wajibah, jikalau apa yang diperintahkan oleh negara dari sananya, dari syariatnya sudah mandub sunnah, kalau kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib. Demikian pula persoalan yang secara syariat itu mubah-mubah saja, akan tetapi kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib sepanjang mendatangkan kemaslahatan umum.
ini protokol kesehatan dari sananya sesungguhnya sudah wajib dan diwajibkan oleh negara akan menjadi tambah wajib. Akan tetapi sesuatu yang sangat disayangkan, masih ada anggota masyarakat yang ngenyil, yang tidak mau taat dan tunduk pada aturan negara yang sangat baik ini. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, tapi tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Ini memang sangat repot. Mereka adalah orang-orang bodoh, tapi tidak tahu bahwa mereka itu sesungguhnya bodoh, sangat sulit. Ini yang disebut dengan jahil murakkab. Memang sangat sulit. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ma jadaltu aliman illa walabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa walabani. Setiap aku berdebat, berdiskusi dengan orang alim, pasti aku jadi pemenangnya. Akan tetapi setiap kali aku berdebat dengan orang bodoh, pasti aku yang kalah. Itu kan repot. Itu repot. Para hadirin sekalian, itu ikhtiar secara medis. Selain ikhtiar secara medis, adalah ikhtiar yang secara spiritual, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah doa yang kita panjatkan ini mungkin mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena syarat-syarat dikabulkannya doa itu banyak. Salah satunya ya bersih itu. Sementara kita di sini banyak yang berlumuran dosa. Praktek ketidakadilan terjadi di mana-mana. Jual beli putusan pengadilan terjadi di mana-mana. Kecurangan dan seterusnya terjadi di mana-mana. Uang diproduksi setiap hari. Banyak orang yang masih tega membuat uang di saat-saat kita menghadapi musibah yang sangat besar. Ini yang mungkin menjadi tanda tanya besar bagi kita. Oleh karena itu kita tidak cukup berdoa. Yang tak kalah pentingnya adalah taubat. Taubat itu esensinya adalah berhenti dari melakukan dosa. Berhenti dari melakukan dosa dan berkomitmen untuk tidak melakukan dosa kembali. Mudah-mudahan kita semua ini disadarkan dengan peristiwa yang sangat besar ini. Kita merasa dan mau melakukan introspeksi, muhasabatul nafsi, sehingga kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini banyak dosa, yang oleh karena itu kita harus bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun agar supaya doa-doa yang kita panjatkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sejak saat ini kita semua dari berbagai lapisan masyarakat disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini selama ini banyak melakukan dosa dan mau meninggalkan dosa itu, serta bertekad tidak mau kembali untuk melakukan dosa kembali. Dengan cara demikian insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan, termasuk segera dicabutnya virus corona yang menjadi Amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.